Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat jamaah sholat zuhur yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya serta karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir di sini untuk bersama-sama maksud saya begini, hingga saat ini kita telah melaksanakan ibadah puasa kita untuk 8 hari ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sudah 8 hari kita menjalankan ibadah puasa kita, dan alhamdulillah pula kita bisa hadir di sini bersama-sama untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur dalam keadaan sehat walafiat. Para jamaah sholat zuhur sekalian yang berbahagia, tadi telah diutarakan bahwa pada siang hari ini saya diminta untuk memberikan materi dengan judul puasa menciptakan generasi rabani dan berprestasi. Ini tentunya merupakan suatu tema yang patut kita telaah bersama antara kaitan yang satu dengan yang lain. Generasi rabani, tentunya kita pertama-tama harus paham dulu apa sih makna dari kata generasi. Generasi, kita sering mendengar istilah generasi, tapi sebetulnya padanan kata untuk generasi itu saya renung-renungkan apa ya, agak sulit mencari padanan untuk kata generasi. Angkatan mungkin begitu ya, angkatan. Penerus, ada yang mengatakan bahwa generasi itu bisa dimaknai sebagai penerus. Generasi itu sendiri kalau dalam bahasa Inggris generation ya, generation. Tapi karena kita dijajah Belanda dulu, maka generasi itu berasal dari bahasa Belanda generasi. Jadi bahasa Belandanya itu generasi. Dari sepuh-sepuh dulu sering, orang senior-senior kita yang sepuh-sepuh dulu sering mengutarakan istilah van generasi tot generasi. Apa itu artinya van generasi tot generasi? Itu dari generasi ke generasi. Kemudian ada lagi istilah hij is een generasi van voor de oorlog. Apa sih hij is van generasi van voor de oorlog itu? Dia adalah generasi sebelum perang, jadi sebelum perang dunia kedua. Nah, itu nampaknya kata generasi itu sampai sekarang masih kita pergunakan. Nah, tadi 3 generasi ya, ada istilah 3 generasi itu apa? Yang mengalami generasi zaman penjajahan, generasi zaman kemerdekaan, dan seterusnya. Generasi milenial, kita sering mendengarkan istilah generasi milenial. Mahasiswa Universitas Brawijaya yang sekarang ini kebanyakan ya bisa dikatakan sebagai generasi milenial. Mengapa dikatakan generasi milenial? Karena kebanyakan lahirnya itu di atas tahun 2000 dan dibesarkan selama tahun 2000 ke atas sampai sekarang sudah 2023, berarti umurnya rata-rata sudah 23 maksimal. Itu berarti mereka itu ya generasi milenial. Nah, kadang-kadang beda generasi itu menimbulkan perbedaan, ya bahkan justru berpotensi konflik ya. Beda generasi, apa yang ada di persepsi generasi mereka beda dengan persepsi yang lebih sepuh. Kok ngono sih arek enom zaman saiki. Ya, memang dulu beda generasi dengan yang tua, generasi yang sebelumnya, sehingga yang generasi tua itu melihat yang generasi muda itu beda, aneh. Begitu pula yang muda melihat yang tua itu
aneh, kolot dan sebagainya. Mengapa itu bisa terjadi? Karena beda generasi. Jadi generasi itu memang kadang bisa berdampak macam-macam. Generasi, beda umur. Jadi tadi dikatakan bahwa generasi itu apa artinya, bisa diartikan pula sebagai penerus. Generasi muda, yang generation. Nah, nah, selanjutnya terkait dengan, jadi generasi itu tadi penerus. Terkait dengan istilah generasi Rabbani, itu kita lihat di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 79. Di situ dikatakan Islam butuh generasi Rabbani, karena tanpa generasi Rabbani Islam tidak akan sampai pada umat manusia yang lain, tidak akan berkembang. Generasi Rasulullah beserta sahabat merupakan generasi Rabbani, yang karena beliaulah kita dapat mengenal Islam. Jadi generasi Rabbani itu generasi yang penerus, ya, yang mengembangkan dari yang sebelumnya kepada yang sesudahnya. Dari salah satu sumber literatur mengatakan bahwa generasi Rabbani itu sesungguhnya memiliki 5 hal, yang dimiliki oleh generasi Rabbani. Yang pertama adalah generasi Rabbani itu adalah generasi yang berilmu dan berwawasan yang luas. Jadi untuk bisa menjadi generasi Rabbani itu kita harus mempunyai ilmu dan wawasan yang luas, tidak sempit wawasannya, utamanya dalam hal ini wawasan terhadap konteks agama, konteks Islam. Kita harus luas wawasannya. Jadi ya apapun sih, tidak ibaratnya itu menggunakan kacamata kuda, tidak ya. Jadi wawasan harus luas. Ini tertarik saya di video-video sering sering beredar dari video dari HP ke HP itu, ya, seorang penceramah sepuh itu dari Jawa Tengah kayak gini. Dilihat dari logatnya itu, kalau melihat Islam itu jangan 10 itu Allah, 10 itu jangan 5 tambah 5 sama dengan 10, enggak, tapi 10 itu berapa ditambah berapa, gitu ya. Ada demikian. Ini menunjukkan bahwa perlu wawasan yang luas. Jadi 5 tambah 5 10. Nah, enggak ya, 10 itu ada berapa ditambah berapa. Ini mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah sering menonton video itu. Kalau kita renungkan, oh iya, begitu ternyata, ya. Jadi berilmu dan berwawasan luas. Yang kedua, generasi Rabbani yang hal yang harus dimiliki oleh generasi yang luas, generasi Rabbani itu adalah yang kedua, mampu mendiagnosa permasalahan, pengetahuan situasi dan kondisi yang terjadi. Jadi mampu mendiagnosa. Jadi kalau ada masalah itu harus kita, kalau masalah begini kita pikir, kita rendam dulu, kita renungkan, kita analisis. Bagaimana ini kok ada masalah seperti ini, ya, solusinya nanti bagaimana, kayak gitu ya. Ini berarti harus mampu mendiagnosis masalah, mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi. Oh, kira-kira begini nih masalah ini, kita analisis, walaupun mungkin makan waktu yang lama. Setelah itu baru kita respons, baru kita atasi. Dan tidak harus misalnya ada masalah terus kita reaktif, kita langsung
langsung dar dor gitu ya, enggak, ya itu nanti malah kacau, kacau, solusinya tidak tepat. Jadi kalau ada masalah kita renungkan, kita pikir, oh masalah kayak ini ya, oh berarti walaupun mungkin kita direspon sebagai kok masalah kok menengahi dan kita tandangi, ya enggak ya, tapi memang harus perlu waktu yang cukup untuk mendiagnosa suatu permasalahan, mengetahui situasi dan kondisi yang terjadilah. Setelah itu baru dicari solusinya yang terbaik yang seperti apa. Yang ketiga, generasi Rabbani yang sesungguhnya itu memiliki pengetahuan tentang politik. Jadi kita harus paham politik ya. Jadi kan kita di dalam Islam pun kan kita sering mendengar bahwa kita tidak boleh cuek terhadap politik. Urusan politik kan melok-melok, urusan politik kan tidak boleh seperti itu. Ternyata ya kita juga harus paham politik, sebab kita mempunyai hak pilih di dalam pemilu misalnya, itu kan implikasinya juga di dalam memilih pemimpin kita yang akan datang gitu. Jadi kita ikut andil di situ misalnya. Jadi kita harus paham politik. Yang ketiga, cakap berorganisasi. Jadi generasi Rabbani itu adalah juga generasi yang cakap berorganisasi. Gak ditandangi dewe, punya organisasi tapi ditandangi dewe misalnya. Itu ya bukan yang cakap berorganisasi, harus bisa membagi job description-nya seperti apa, distribusi tugas-tugasnya seperti apa, manajerialnya seperti apa. Nah itu ya, cakap di dalam berorganisasi ini memerlukan soft skill tersendiri yang bisa kita peroleh secara learning by doing. Dan yang terakhir, generasi Rabbani itu adalah generasi yang bagaimana? Yang mampu menerapkan hal yang telah disebutkan di atas dalam kehidupannya. Jadi bagaimana sih mampu mengembangkan ilmu dan wawasannya yang luas itu? Bagaimana sih mampu mendiagnosis permasalahan itu? Bagaimana sih mampu menerapkan pengetahuannya tentang politik itu di dalam menghadapi suatu permasalahan politik, mampu berorganisasi di dalam mengorganisasi sesuatu. Itu kita lakukan mampu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kelihatannya sederhana tapi tidak mudah kita lakukan. Ini 5 hal yang dimiliki oleh generasi Rabbani menurut salah satu sumber. Nah, kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, sifat yang timbul dalam generasi Rabbani. Jadi dalam generasi Rabbani itu sifat yang timbul itu apa? Yang pertama adalah sikap sidik, jujur, sidik, ya, jujur pada diri sendiri, jujur pada Allah, jujur pada orang lain. Tapi puasa menciptakan generasi Rabbani, ya, jujur. Dan kita mungkin rokok mungkin ya enggak sih bapak sih enggak gitu ya, moro-moro meneng-meneng minum misalnya ngelek sak teguk rong teguk. Nah itu kan berarti tidak jujur pada diri sendiri, ngaku poso tapi nyatanya tidak poso misalnya begitu. Ini jujur atau jujur. Jadi puasa itu begitu, melatih kita untuk sifat sidik. Nah itu kan sifat dari generasi Rabbani itu. Yang kedua adalah sifat sabar. Sabar itu apa? Menahan sesuatu yang tidak kita sukai. Sabar.
Ya, jadi kalau sebagai generasi Rabani, orang berpuasa itu kan melatih kita untuk bersikap sabar, tidak emosi, tidak apa, kan puasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi juga menahan nafsu apa ya, antara lain nafsu marah itu, nafsu marah. Nah kalau marah berarti tidak sabar, emosional, kayak gitu ya. Jadi sabar adalah menahan sesuatu yang tidak kita sukai. Angel jadi sabar ya gitu, gitu ya. Sabar. Ini kalau ini sudah ada pada kita berarti kita mempunyai sifat yang baik dari generasi Rabani, cinta pada sesama. Di bulan Ramadan ini kan kita banyak beramal, kita banyak orang bagi-bagi takjil, banyak undang buka bersama, membayar zakat dan sebagainya. Zakat kita bagi-bagikan kepada fakir miskin, kepada kaum yang memerlukan. Nah ini kan apa? Wujud dari cinta pada sesama, ya. Waduh mau kok perlu apa? Sedekah, nah, kita kasih. Kok perlu apa? Misalnya zakat, nanti zakat siapa yang akan kita bagi ya sebelum bulan puasa, apalagi zakat fitrah itu kan pahalanya itu tak terhitung. Ini waktu ada kalau di WA itu kalau zakat fitrah itu pahala yang tak terhitung. Orang yang terlambat membayar zakat fitrah, ibarat dibayar dengan unta yang paling mahal, paling bagus pun itu tidak bisa untuk nyaur pahalanya zakat fitrah. Orang yang terlambat bayar zakat fitrah, zakat fitrah itu pahalanya luar biasa. Lah ini apa? Kalau kita bayar zakat fitrah dan sebagainya itu berbagi kepada sesama itu kan kita ini mewujud cinta pada sesama teman, sesama sahabat, sesama manusia, yang dimana ini merupakan salah satu dari sifat dari generasi Rabani. Di samping sikap sidik, sabar, yang berikutnya adalah mendahulukan orang lain, misalnya naik angkutan umum, mendahulukan orang lain yang sudah tua, wanita hamil kan gitu ya, wanita hamil perempuan, monggo nyendrumiin. Nah ini ternyata termasuk sifat yang timbul dari generasi Rabani, serta suka memberikan kebaikan. Apa sih kebaikan itu contohnya seperti apa? Ya tentunya kita semua bisa memaknai, bisa menilai apakah itu sebuah kebaikan atau tidak. Jadi sifat yang timbul dari generasi Rabani tadi apa? Yang pertama adalah sifat sidik, itu yang bisa diperoleh dari puasa ya, yang bisa kita latih dalam puasa. Sikap sabar itu yang bisa kita latih dalam puasa. Sikap cinta pada sesama yang itu bisa kita latih dalam puasa, serta mendahulukan orang lain, serta memberikan kebaikan. Itu tadi bisa kita latih kepada ketika kita menjalankan ibadah puasa. Jadi dengan demikian benar kesimpulannya itu bahwa puasa itu menciptakan generasi Rabani yang berprestasi. Apabila kita melakukan ini semua kan bagi kita merupakan suatu prestasi tersendiri. Apabila ini lebih baik di bulan Ramadan ini kita lakukan lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, kan ini juga sudah menjadi sebuah prestasi bagi diri kita. Nah bapak-bapak dan ibu-ibu, namanya juga kultum, kuliah 7 menit, kurang lebih sudah hampir 10 menit saya menyampaikan materi ini. Untuk lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih, dan juga terima kasih kepada takmir masjid ini yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi ilmu pengetahuan dengan kita semua. Saya rasa itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.